Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan bercerita atau berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Dahulu kala, ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya. Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun, ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap membuat patung berhala. Kejadian itu terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Namrud bin Kaan. Pemerintahan yang dijalankannya kekuasaan mutlak. Ia menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan bagi siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai mendakwakan ajaran Allah, dan pada suatu hari seluruh penduduk pergi merayakan tradisi tahunan dengan berburu, dan Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Kemudian Nabi Ibrahim pergi menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim kemudian meletakkan kapaknya di depan patung besar tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahan mereka hancur berkeping-keping. Akhirnya mereka mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili dan disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini Nabi Ibrahim pun mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, yang diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan berhala-berhala tersebut atau patung-patung tersebut?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja ia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka diamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim dalam keadaan hidup-hidup. Namun demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap yang mengelilingi Nabi Ibrahim, kayu itu pun disulut dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Rakyat Babilonia pun bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilalap api. Namun alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh, sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang besar, dan para penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Dan mereka kemudian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah kisah Nabi Ibrahim yang dibakar hidup-hidup oleh api namun tanpa luka sedikit pun. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita dan kita dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut, yaitu mempercayai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.